Mengapa masyarakat Jawa mempercayai bahwa suku Sunda dilarang menikah dengan suku Jawa? Berikut adalah beberapa mitos yang dipercayai dalam pernikahan masyarakat Jawa. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, kebudayaan, serta adat istiadat. Hingga saat ini pun, masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi tradisi dan kepercayaan para leluhur terdahulu, termasuk pula dalam aspek pernikahan. Salah satunya adalah kepercayaan mitos pernikahan yang masih diyakini oleh masyarakat Jawa. Percaya atau tidak, bagi masyarakat Jawa, pernikahan dan adat istiadat tidak dapat terpisahkan. Bukan hanya dalam tata pelaksanaannya, tetapi dalam beberapa hal lain seperti penentuan hari dan tanggal pernikahan. Tidak hanya itu, menurut adat Jawa, terdapat beberapa larangan dalam pernikahan yang harus dipatuhi agar prosesi pernikahan bisa berjalan lancar, serta rumah tangga kelak senantiasa rukun dan harmonis. Sebagian orang mempercayainya dan yang lainnya menganggap hal-hal tersebut hanyalah sebagai mitos pernikahan. Apakah saudara pernah mendengar apa saja mitos pernikahan dalam adat Jawa tersebut? Jika belum, berikut informasinya. 1. Siji karo telu. Anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Salah satunya yaitu larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Dalam bahasa Jawa, pantangan ini disebut jilu atau siji karo telu. Mitos pernikahan yang diyakini ini mempercayai bahwa pernikahan antara keduanya tidak akan bertahan lama karena karakter anak pertama dan ketiga yang saling bertolak belakang. Hal tersebut diyakini akan menjadi sumber pertengkaran sehingga muncul masalah-masalah dalam rumah tangga yang membuat pernikahan tidak langgeng. Siji jejer telu. Larangan pernikahan sesama anak pertama. Jika saudara dan pasangan merupakan anak pertama, serta salah satu orang tua juga merupakan anak pertama, maka bersiap-siaplah untuk patah hati. Sebab, konon katanya, anak pertama tidak akan cocok menikah dengan anak pertama dari orang tua yang juga anak pertama, atau disebut dengan istilah siji jejer telu. Menurut mitos Jawa, jika pernikahan tetap dilangsungkan, maka akan mendatangkan malapetaka. Hindari menikah di bulan Syuro atau Muharram. Jika diperhatikan, masyarakat adat Jawa jarang melangsungkan pesta pernikahan di bulan Muharram atau dalam kalender Jawa disebut bulan Syuro. Mengapa demikian? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena menurut mitos Jawa, pada bulan Syuro, Nyi Roro Kidul sedang menggelar pesta hajatan, sehingga masyarakat harus menghindari bulan ini. Jika dipaksakan, maka akan mengalami nasib yang sial. Larangan menikahi pacar yang rumahnya hanya berjarak 5 langkah atau berseberangan. Mitos pernikahan selanjutnya yang cukup unik yaitu larangan menikah bagi pasangan yang rumahnya berseberangan atau hanya berjarak 5 langkah satu sama lainnya. Masyarakat adat Jawa percaya bahwa apabila pernikahan tetap dipaksakan, maka rumah tangganya akan mengalami kekurangan dan kesulitan. Nah, jika seperti ini, berarti harus siap-siap pindah rumah dulu. Larangan menikah dengan pasangan yang rumahnya berdekatan dengan rumah kakak ipar.
Masyarakat yang menganut keyakinan adat Jawa juga mempercayai bahwa apabila menikah dengan seseorang yang tinggal berdekatan dengan rumah saudara ipar, maka akan menyebabkan salah satu orang tuanya meninggal dunia. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Namun terlepas dari itu, masih banyak masyarakat Jawa yang mempercayai mitos pernikahan ini. Larangan menikah bagi orang Jawa dengan suku Sunda. Bagi orang tua dari suku Jawa melarang atau mewanti-wanti anaknya untuk tidak menikah dengan suku Sunda. Begitu pula sebaliknya. Mitos larangan pernikahan ini konon berawal dari zaman Majapahit, yang mana saat itu Patih Gajah Mada harus menelan sumpahnya sendiri. Janjinya untuk menyatukan Khatulistiwa di bawah kekuasaan dinasti Majapahit harus mengalami penolakan dari kerajaan Sunda. Inilah yang akhirnya menyebabkan perseteruan antara keduanya. Hingga kini, mitos ini masih melekat di antara kedua suku. Perhitungan weton jodoh. Dalam adat Jawa memang terkenal sangat kuat mengatur masalah pernikahan. Bahkan, ada hitung-hitungannya. Mungkin saudara pun sering mendengar istilah weton. Weton atau wetu dalam bahasa Jawa berarti keluar atau lahir, yang merujuk pada hari lahir seseorang. Misalnya Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Beberapa aturan weton dipercaya sebagai mitos, tapi banyak juga yang meyakininya. Tradisi yang identik dengan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menghitung kecocokan pasangan berdasarkan hari, tahun, dan tanggal lahir masing-masing calon pasangan. Jika hitungannya cocok, berarti pasangan tersebut diramalkan akan harmonis dan diberikan kelancaran ke depannya. Namun sebaliknya, jika weton tidak cocok, konon katanya rumah tangga pasangan itu akan selalu dirundung oleh masalah. Apabila saudara sedang menjalin asmara dengan seseorang dari suku Jawa, tidak ada salahnya menanyakan kepadanya perihal kepercayaannya tentang mitos pernikahan ini. Hal ini juga sebagai pertimbangan ke depannya apabila salah satu di antara saudara atau pasangan memiliki keyakinan tentang larangan pernikahan atau mitos-mitos dalam adat Jawa. Demikianlah keunikan dari tradisi kepercayaan dalam masyarakat adat Jawa. Entah terbukti atau tidak, nyatanya masih banyak masyarakat yang meyakini mitos-mitos pernikahan tersebut. Bagaimana menurut pendapat saudara?